memang iya, anorganik itu cepat Mas. Tumbuhnya cepat, kemudian muncul bibitnya cepat ya, berkembangnya cepat. Tetapi tidak bagus dalam waktu yang lama terkait dengan ekosistem tanah, unsur hara tanah. Akibatnya terjadilah pengerasan tanah. Lama kelamaan kalau ini dibiarin, tanah mengeras, hasil produktivitasnya juga kecil. Karena hari ini eranya digitalisasi, maka segalanya harus adaptif. Adaptifnya apa? Satu diantaranya marketplace, ya kan? Petani apa bisa harus. Lahir pada 11 Juni 1972, Anik Maslakah adalah sosok politikus yang berdedikasi. Kiprahnya di dunia politik semakin cemerlang saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sejak 13 Januari 2020. Sebagai istri dari Chamim Tohari dan ibu dari 2 orang anak, Anik tak hanya menjalani peran di keluarga dengan penuh cinta, tetapi juga terus menunjukkan kiprah luar biasa di dunia politik dan sosial. Kini juga memegang amanah penting sebagai Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Negeri Panjunan Sukodono, berlanjut ke SMP dan SMA YPM Sukodono. Beliau kemudian menempuh pendidikan sarjana di IKIP Negeri Surabaya dan meraih gelar magister dari Universitas Airlangga. Tak hanya berkiprah di legislatif, Anik Maslakah juga aktif di berbagai organisasi. Beliau pernah memimpin PW IPNU Jawa Timur dan menjadi Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Timur. Saat ini, beliau adalah Sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Dedikasi Anik Maslakah juga terukir dalam karirnya. Pernah menjadi guru SMK YPM Sepanjang, beliau kemudian mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 2 periode. Setelah itu, beliau terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama 2 periode dan kini menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan semangat yang tak pernah padam, Anik Maslakah terus memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya perempuan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Sosok pemimpin yang tak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi Jawa Timur dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Harian Surya Tribun Network dalam acara podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional. Produksi sektor pertanian ini yang dari Jatim itu merupakan backbone utama untuk terwujudnya swasembada pangan. Terlebih saat pemerintahan Presiden Prabowo ini menjadikan ketahanan pangan itu sebagai program prioritas utamanya. Nah, soal ketahanan pangan yang menarik ini akan kita angkat sebagai tema podcast DPRD Jawa Timur, yakni memastikan Jawa Timur tetap sebagai lumbung pangan nasional. Untuk itu sudah hadir bersama kami Ibu Hajah Anik Maslakah yang akrab disapa Mbak Anik. Beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur yang membidangi masalah perekonomian, di mana salah satu bidang yang selalu dikawal oleh Komisi B adalah soal pertanian atau soal ketahanan pangan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, terima kasih sudah rawuh hadir. Sama-sama. Untuk
mengulas masalah ketahanan pangan. Salah satu tema yang cukup menarik dan dalam beberapa bulan terakhir ini kan sempat viral ya kan soal ketahanan pangan. Mbak Ani, ini kan ketahanan pangan kan menjadi salah satu prioritas ya program pemerintahan saat ini. Selain ketahanan energi dan air. Kalau menurut Mbak Ani ini seberapa penting sih soal ketahanan pangan ini bagi Indonesia, khususnya Jawa Timur? Ya, kalau kita ngomong sejarah dulu ya, bahwa kenapa sih VOC berlama-lama di Indonesia ya, itu kan tidak lepas dari karena memang sumber alam Indonesia luar biasa, potensi yang disebut dengan Gemari Paloh Jinawinya itu melekat. Ada di sini ya? Ada di sini dan itu satu di antara 38 provinsi ya Jawa Timur. Maka kemudian daerah Jawa Timur dari beberapa komoditi pangan, kita 8 komoditi loh menjadi buffer stock nasional. Mulai dari beras, jagung, gula, telur, ayam, daging, garam. Itu 8 komoditi yang kita surplus, sehingga disebut dengan buffer stock nasional. Oleh karenanya, karena potensi sektor primernya Jawa Timur ini besar, bahkan termasuk ikan, lupa. Ikan ini terbanyak produktivitasnya se-Indonesia Jawa Timur. Hasil ikan tangkap ya ini. Hasil ikan tangkap Jawa Timur itu terbesar nomor 1 di beberapa tahun ini. Nah, itu artinya bahwa memang sektor primer Jawa Timur dari supporting PDRB 66,7%. Dari 100%, 66,7% supporting PDRB-nya ya dari pertanian, pertanian, dari bidang pertanian, kelautan, ikan dan laut, perkebunan, dan kehutanan. Jadi 4 sektor itu. Itulah kemudian kalau ngomong masyarakat sejahtera, kalau ngomong kedaulatan pangan, ya Jawa Timur harus fokus pada sektor apa yang paling dominan menjadi produktivitas. Itulah kenapa kemudian pemerintah pusat menjadikan salah satu daerah yang menjadikan lumbung pangan adalah ya Jawa Timur. Jadi mengharapkan banyak lah kira-kira kayak gitu. Tahun ini 2024 produktivitas padi Jawa Timur 5,4 juta ton. Yang beras itu? Yang beras. Yang beras ya. Beras maksud saya ya, sorry bukan padi, beras. Tahun 2025 triwulan pertama ini kalau diakumulasi dalam 12 bulan bisa jadi ke angka 6 juta ton. Target 2027 Jawa Timur harus bisa ke angka 7 juta ton. Kebutuhan 2026 ya. Karena 2025 ini targetnya 6 juta ton. Artinya naik ya dari 5,4 menjadi 6 juta ton. Tahun 2026 targetnya 7 juta ton. Dari kebutuhan nasional 31 juta ton. Kebetulan produktivitas nasional ini kan kebutuhan nasional 32 juta ton, produktivitasnya 31 juta ton. Artinya memang kurang 1 juta ton lah ya nasional. Sehingga itulah yang menjadikan kenapa Indonesia masih import untuk beras. Oleh karenanya kalau dikatakan apakah Jawa Timur swasembada pangan, saya pikir bukan swasembada lagi, tapi kedaulatan. Jadi kedaulatan pangan. Menurut saya kok seperti itu, karena faktanya sisa produktivitas Jawa Timur itu masih bisa dinikmati 8 provinsi di Indonesia. Ukurannya itu gitulah kira-kira. Yang dengan posisi strategis Jatim tersebut di bidang
ketahanan pangan. Ini kan tadi ada target ya yang sudah di-plotting ya. Kalau tahun ini 2025 itu kan target produksi berasnya kan 5,4 ton. 2024 itu kan sudah 5,4. Hari ini diharapkan 2025 itu kan menjadi 6 juta ton. Sebenarnya ya. Menjadi 7, tetapi faktanya sepertinya ke 6. Ya. Nah, dengan target yang sudah dipatok tersebut, apa ini Mbak? Ya, program atau kebijakan yang diharapkan bisa mencapai target yang luar biasa tersebut? Ya, tentu harus dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Satu diantaranya jitut jedes, jadi jaringan tersier, jaringan irigasi yang menuju atau akses untuk persawahan. Terus terang, jaringan irigasi kita itu peninggalan dari Orde Lama. Tentu ini sudah ada penyumbatan dan lain sebagainya. Karena kita tahu kan apa yang namanya air dan tanah itu terus dilakukan pergerakan dan lain sebagainya. Ini yang dibutuhkan karena hasil produktivitas satu di antara yang bisa menyebabkan bagus dan tidak itu ya pengairannya cukup apa tidak. Irigasi, itu satu, irigasi pasti. Nah, yang kedua pasti pembibitan. Karena bibit unggul itu juga menciptakan produktivitas qualified apa tidak. Terus terang persoalan bibit di Jawa Timur ini masih dikatakan kurang. Dan itu masih banyak masyarakat memproduksi sendiri. Dari hasil panennya yang bagus mana itu yang dibutuhkan. Lazimnya kalau dulu kita masih ingat bibit itu dari pemerintah, sehingga api-api dan rata begitu kan kelihatannya. Ada hibrida, ada apa kan seperti itu. Ini yang perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota harus bersinergi lah kira-kira kayak gitu. Selain bibit, hari ini adalah era global. Maka tantangannya global. Ketika Cina, ketika Jepang mampu melakukan pembudidaya pertanian secara modern, tentu Indonesia harus mengikutinya. Lah di sinilah yang kita masih kurang. Pertanian modernnya itu masih kurang. Ini juga yang berakibat pada Gen Z dan milenial, kelompok-kelompok muda masih enggan di Indonesia, termasuk Jawa Timur bertani. Maksudnya enggan menjadi petani. Enggan menjadi petani karena masih dianggap jadul, sengsara, kurang menjanjikan kira-kira kayak gitu. Ini menjadi tantangan berat. Sementara kondisi alam kita mendukung untuk itu kita lakukan eksplorasi potensi lagi lah ya. Resources kita itu di situ cukup luar biasa bagus. Itu. Kalau soal hal lain pupuk, lagi, Mbak, nah ini kan yang sebelumnya selalu menjadi PR utama adalah soal kekurangan ketersediaan pupuk yang kurang kan. Ketika masa tanam pupuk langka. Kalaupun toh ada harganya sangat mahal. Gimana? Iya, alhamdulillah komitmen kalau ngomong pupuk kan pemerintah pusat nih domainnya. Alhamdulillah komitmen pemerintah pusat ini. Sampai detik ini hasil kita lakukan evaluasi dan monitoring tidak menjadi kekurangan. Artinya kecukupan sesuai dengan kebutuhan itu tercukupi. Itu hanya saya pikir pemerintah harus merubah pola. Selama ini sudah beberapa tahun lah ya, puluhan tahun ini pemerintah kita, masyarakat kita lebih kecenderungan instan yang namanya pupuk kimia, anorganik. Memang iya, anorganik itu cepat mas, tumbuhnya cepat, kemudian muncul bibitnya cepat ya, berkembangnya cepat, tetapi tidak bagus dalam waktu yang lama terkait dengan ekosistem tanah, unsur hara tanah. Akibatnya terjadilah pengerasan tanah. Lama-kelamaan kalau ini dibiarin, tanah mengeras, hasil produktivitasnya juga kecil. Menjadi rendah ya? Menjadi rendah. Hitungannya adalah 1 hektar hari ini itu
paling banter maksimal 5 ton. Dulu zamannya Mbah Buyut kita itu masih bisa 12 ton. 1 hektar. 1 hektar. Kenapa? Ya karena unsur hara tanahnya sudah mengurang. Ini cepat panen tetapi hasilnya enggak maksimal. Kira-kira kayak gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini mindset. Kami akan melakukan inisiasi bagaimana Jawa Timur mempunyai piranti hukum dalam bentuk perda penggunaan pupuk organik. Oh, ini inisiasi dari DPRD Jatim. Iya, dalam rangka apa? Penyelamatan alam, lingkungan. Beberapa daerah di Bali Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini sudah banyak menggunakan pupuk organik, bahkan Jawa Barat mempunyai perda. Informasi yang kami dapat, dari mereka 1 hektar 5 ton, itu sudah bisa ke 7 ton. Sedikit lambat hasil panen, menunda lah 1 bulan, 2 bulan. Tetapi produktivitasnya naik. Minimal 2 ton, kan lumayan. Artinya tidak lagi seperti saat ini ya, 3 bulan, kira-kira 3 bulan sudah panen. Itu nanti mundur 4 bulan, tapi produksi. Betul, produktivitasnya meningkat. Tapi yang lebih bagus lagi adalah untuk ketahanan unsur hara tanah dalam waktu berikutnya. Bahasanya adalah untuk anak cucu kita. Kira-kira kayak itu. Karenanya mungkin dilakukan combine. Pupuk kimia pupuk organik Jadi anorganik dan organik di-combine sehingga tidak terlalu lama berbuah, tapi hasilnya lebih maksimal, kira-kira kayak gitulah ya. Mbak Ani, artinya sosialisasi akan pentingnya penggunaan pupuk organik ini harus lebih digencarkan lagi ya oleh semua stakeholder terkait. Betul. Dan didukung juga kan oleh misalkan Dewan dan Pemprov Jawa Timur harus. Iya, betul. Jadi kan gini, ketika itu dalam bentuk perda, tentu kan ada kewajiban pemerintah untuk melakukan intervensi apa kan begitu. Juga termasuk melakukan sosialisasi yang lebih masif. Dan tentu masyarakat akan lebih patuh kira-kira kayak gitu, karena ini semuanya adalah untuk kebaikan, kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan mereka juga masyarakat bersama. Nah, ini yang sedang kita lakukan detailing untuk lakukan analisa dan pembahasan-pembahasan, Mas. Tetapi hal yang lain, terus terang kalau ngomong pertanian, kami ini sedih, Mas. Sedihnya itu NTP, nilai tukar petani, itu masih belum memuaskan. Apa buktinya? Petani kita belum begitu maksimal kesejahteraannya. Padahal mereka adalah pejuang hidup karena menghidupi pejuang masyarakat. Hidup dan pejuang penyedia kebutuhan pokok masyarakat. Iya, betul. Jadi ini kan mereka pahlawan juga kan begitu ya. Sementara hasil pertanian yang dijualnya itu masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Jadi mampu primernya saja. Apalagi tersier. Mengapa? Karena memang kita masih ada persoalan di tata niaga, pendistribusian. Manakala panen, harga turun, di mana pada saat itu masyarakat petani butuh uang untuk bisa mengelola kembali. Itu artinya apa? Satu, penyerapan hasil produktif, hasil panen pemerintah ini belum maksimal. Saya sebut kalau ngomong gabah padi, berarti kan di situ bulog. Termasuk juga jagung. Jagung itu, Mas, nasional 15 juta ton. Jawa Timur 5 juta ton. Artinya hampir ini sepertiga. Sepertiga kebutuhan nasional itu Jawa Timur. Tetapi informasi yang kami dapatkan di bawah, penyerapan bulog tidak maksimal. Pertanyaannya mau dikemanakan? Maka disinilah titiknya. Muncullah para distributor, maklar pertanian lah kira-kira gitu, untuk memainkan harga. Di situ nyambungnya di situ. Oleh karenanya kami menyambut baik ketika pemerintah menggalakkan koperasi merah putih di semua desa.
harapan besar nanti itu kan Koperasi Merah Putih ini satu di antara tugasnya adalah menyerap hasil produktivitas masyarakat. Kalau di masyarakat sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hasil produktivitas masyarakat masing-masing ya. Kalau di Madiun porang ya berarti porang. Kalau di Sidoarjo ikan ya ikan, kan begitu. Surabaya ikan ya ikan. Lamongan padi ya kira-kira kayak gitu. Besar harapan target visi misi yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah itu akan bisa tercapai. Makanya kemarin ketika kami memberikan catatan kepada pelaksanaan APBD 2024 3 hari yang lalu di forum paripurna, kita sampaikan bahwa Koperasi Merah Putih ini jangan hanya sekedar formalitas, hanya sekedar membentuk, tetapi fungsinya tidak berimpact kepada kesejahteraan masyarakat. Jangan juga Koperasi Merah Putih ini kemudian menjadi kompetisi yang tidak sehat dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Koperasi existing yang sudah ada. Sebut saja kalau kita ngomong Tagulangin, ada Intaku, karena memang di sana kulit. Nah, ini bagaimana melakukan sinergi. Karena Merah Putih itu tidak harus membentuk baru. Bisa take over dari koperasi desa yang la yamutu wala yahya, mati dan hidup dan mati nggak jelas, bisa itu di take over untuk bisa diberdayakan, bisa membuat baru ketika desa itu belum membentuk, bisa juga bersinergi dengan koperasi yang sudah ada. Maka kemudian kemarin kami ke Intaku, kebetulan Komisi B dengan Indak, bagaimana Koperasi Merah Putih ini bisa bersinergi dengan Intaku itu. Karena memang faktanya masyarakat Tagulangin bekerjanya ya di itu. Kulit, tas, jaket, dompet, sepatu kan begitu. Dan tidak ada resistensi Bu dari masyarakat. Dan tidak ada resistensi. Ini yang disebut dengan kedaulatan pangan, kan begitu. Jadi apa yang sudah ada itu yang harus diberdayakan. Tidak harus menciptakan hal yang baru yang tidak jelas keberadaannya. Maka kemarin saran kami itu Koperasi Merah Putih itu karena akan menangani banyak hal, rekrutmen kepengurusannya itu harus selain capable juga harus kredibel. Karena informasinya nanti kan intervensi keuangan nasional pusat juga akan tinggi. Nah maka butuh kredibel. Jangan sampai nanti memunculkan persoalan-persoalan baru di tingkatan grassroots karena di desa itu. Jadi ya capable ya kredibel. Mbak Ani, tadi kan disampaikan bahwa meskipun Jatim ini posisinya kan sebagai lumbung pangan nasional atas 4 sektor tadi ya, 4 bidang tadi. Tapi faktanya NTB petani belum memuaskan. Masih rendah ya seperti itu. Dari kira-kira 230 ya kita ya, petani kita ya. 230.000 ya kan seperti itu. Apa? Petani. Jumlah petani. Banyak. Yang kan 50%-nya itu kan masih petani gurem ya, yang kepemilikan lahannya itu kira-kira kan hanya 0,32 hektar. 0,32 hektar ya, nggak sampai setengah hektar lah kan kira-kira seperti itu. Nah, di mana kalau hasil penjelasan ini kan kira-kira penghasilan bersih per tahunnya itu kan hanya kira-kira sekitar 5,32 juta. Artinya petani belum betul-betul sejahtera meskipun dia itu hidup di Jawa Timur yang notabene adalah salah satu backbone utama untuk terwujudnya tadi ya kedaulatan pangan lah yang tadi Mbak Ani menyebutnya. Gimana ini agar bisa related bahwa posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional itu juga berbanding lurus dengan kesejahteraan para petani yang tadi sudah sangat penting posisinya untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Iya, kalau ngomong itu pertama dari proses dulu. Ketika proses pengelolaan maka memang pupuk itu harus mendapatkan subsidi. Itu yang pertama. Karena itu berpengaruh dengan biaya pengelolaan. Yang kedua ketika pasca artinya panen tiba, maka pemberlakuan harga jual petani itu
benar-benar harus dilakukan evaluasi monitoring. Alhamdulillah hari ini sudah ada pagu harga. HTP, 6 HEP. HET ya. Bukan HET, kalau HPP ya? HAP. HAP ya. Harga jual produksi lah ya. Yang dipatok 6.500 untuk gabah kering giling. Gabah kering giling ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan tidak sebegitu kuat untuk itu. Tahun ini sudah dilakukan dan evaluasi kami ketika ke bawah itu berlaku. Nah, yang ketiga memang evaluasi tata niaga. Bagaimana penyerapan pihak pemerintah ini bisa maksimal. Dengan begitu, maka tidak ada ruang bagi pelaku-pelaku pasar untuk memainkan harga. Kalau sudah demikian, petani ini senang bertani. Kenapa? Ada kepastian harga, ada kepastian laku. Karena dua hal ini persoalan. Ketika kepastian lakunya ini tidak jelas, satu sisi mereka harus melakukan pengelolaan berikutnya, satu-satunya adalah dia mencari rentenir. Jadi saat ini masih ada hasil panen tiba, uang sudah habis. Karena pada saat awal mengelola, dia utang. Diborki oleh rentenir lah, kira-kira kayak gitu. Tentu dengan harga yang sangat bawah, sangat murah. Karena mereka butuh daripada nganggur, inilah yang menjadi persoalan. Sehingga bagaimanapun akhirnya petani ini tidak bisa NTP-nya tinggi. Maka ketika serapan hasil panen ini dilakukan oleh pemerintah yang maksimal, pihak ketik dengan harga yang standar, yang cukup, maka pihak lain ini tidak, para tengkulak tidak akan berani memainkan harga. Untuk ngambil rente lah dari mata rantai distribusi seperti itu ya Mbak? Iya, jadi itu salah satu upaya memotong mata rantai distribusi kira-kira kan gitu. Jadi memotong mata rantai distribusi itu ya harus intervensi pemerintah. Apa? Pemerintah harus banyak membeli. Seperti itu, sehingga inflasi akan bisa tertangani juga ketika itu terjadi. Selain dari itu, tentu pemerintah harus memberikan kemudahan biaya, permodalan. Kebetulan di Jawa Timur itu ada namanya Bank Tani. Hanya kecukupan untuk menjangkau dari seluruh Jawa Timur ini kurang, Mas. Ya sudah tercover atas Bank Tani ini. Kalau sampai hari ini berapa Mbak? Kalau persentase masih 20-25%, Mas. Belum mencukupi. Artinya berarti pemerintah perlu melakukan penambahan angka untuk itu. Sehingga satu hari ini kan lagi musim pinjol nih. Musim bank cuilan, rentenir. Nah, maka pemerintah hadir melalui Bank Tani yang visible not bankable. Dengan bunga lunak, kebetulan ada di Jawa Timur itu namanya Prokresra, itu bunganya hanya 3%. Sebenarnya sih 12, tapi yang 9% ini intervensi, disubsidi. Nah harus begitu memang. Dan itu masih sekitar 20-25% petani untuk bisa memakai. Itu terserap di ini ya, 29 kabupaten yang jadi backbone utama ini atau seperti apa? Iya. Ya 38 provinsi kabupaten kota, kesimpulannya begitu. Kesimpulannya begitu. Keluhan masyarakat memang untuk bisa pinjam masih belum not bankable. Artinya dia visible. Visible tapi belum bankable gitu. Iya, masih belum bankable. Ini satu di antaranya penyebab masyarakat belum bisa akses lebih maksimal. Tapi sebenarnya masalah utamanya ya memang karena anggarannya tidak sebegitu signifikan. Maka ini juga menjadi bagian penting permodalan. Mbak Ani. Nah, tapi satu lagi Mas, satu lagi. Karena hari ini eranya digitalisasi, maka segalanya harus adaptif. Adaptifnya apa? Satu diantaranya marketplace. Ya kan? Petani apa bisa harus. Karena memang sekarang apa yang tidak bisa dijual melalui online. Nah, inilah kemudian juga harus dipenuhi oleh pihak pemerintah
termasuk adalah pihak pemerintah Jawa Timur terkait dengan skill untuk marketplace. Artinya dalam hal ini pemerintah Jawa Timur harus melakukan atau memberikan fasilitasi ya, agar bisa melakukan atau mengakses perkembangan zaman tadi ya. Kan sekarang kan banyak itu UMKM yang memproduksi beras sendiri, di packaging, jualnya tidak hanya secara offline tapi juga online. Kan makin banyak sekarang itu tumbuh. Iya, karena faktanya hasil penjualan online itu 3 kali lipat dari offline. Karena memutus mata rantai ini. Memutus mata rantai. Tidak ada lagi tengkulak atau apa. Tinggal kan SDM-nya cukup apa enggak? Disitulah intervensi pemerintah untuk lakukan pelatihan. Jadi segala hal sudah digital marketing ini wajib lah ya. Itu salah satu tugas kita. Oke, Mbak Ani ini kan wakil rakyat ya di DPRD Jawa Timur. Pasti sering yang namanya turba atau sambang kepada konstituen. Nah, atas sektor pertanian ini Mbak, apa sih yang paling sering itu disampaikan keluhan atau aspirasinya masyarakat itu? Kalau tahun lalu memang pupuk. Hari ini saya belum menjumpai. Yang kedua itu harga, Mas. Oh, jadi kalau tahun lalu pupuk, sekarang sudah tertangani. Sekarang soal harga. Selain harga, sebenarnya paling utama harga masyarakat itu. Pokoknya larang, kira-kira kayak gitu, itu sudah membahagiakan, sudah senang. Sudah jadi kabar bahagia lah bagi mereka. Makanya kemudian kalau pemerintah melakukan penyerapan yang cukup, Bulog dalam hal ini nanti ada Koperasi Merah Putih, maka tidak ada sempat para tengkulak-tengkulak memainkan harga. Di situ poinnya. Berarti harus ada upaya ya untuk menutup celah tengkulak itu bermain kembali ya. Memotong mata rantai itu di situ diantaranya. Nah, yang ketiga memang drainase. Irigasi karena faktanya yaitu tadi sudah banyak sumbatan-sumbatan air. Kalau bibit tidak begitu menjadi persoalan karena mereka mampu memproduksi. Tapi sesungguhnya kalau bibit mau diintervensi oleh pihak pemerintah yang unggul bahasanya, itu akan lebih qualified lagi. Tetapi tidak menjadi persoalan serius sih saya melihat di dapil saya itu. Harga ya, yang paling utama. Dan ini ya karena memang supaya anak muda ini ada ketertarikan menjadi petani. Memang petani modern itu. Kan sudah pernah disinggung bahkan pemerintah pusat juga menyampaikan soal petani milenial, Pak. Nah itu belum maksimal. Kalau di Jawa Timur seperti apa ya? Belum maksimal. Kan persentase petani milenial itu kok kecil Jawa Timur itu. Kok kecil. Kenapa kecil? Satu tidak menjanjikan. Kenapa tidak menjanjikan? Ya karena mata rantai tadi itu masih belum terputus penuh lah kira-kira. Kalau menjanjikan walaupun sengsara panas-panas Mas, pasti anak muda akan tertarik, ya kan. Terus yang kedua ya karena masih dianggap belum modern. Jadi belum keren lah kira-kira. Menjadi petani belum keren. Nah ini berarti tugas kita. Kalau pasar begitu bagi anak muda sebenarnya marketplace itu yang harus ambillah ruang itu karena mereka yang mampu untuk melakukan digital marketing ya. Maka kalau ada anak muda kok bertani, paling banter ya bertaninya bukan berarti farm, tetapi bertani yang marketnya. Nah, itu. Nah, harapan kami ini kan usia itu kan semakin lama semakin tua ya. Dan hari ini petani tua itu ya hampir 80-90% lah. 10%-nya itu anak muda itu. Ketika mereka meninggal, kemudian tidak ada regenerasinya, akhirnya stagnan. Sementara resources Jawa Timur adalah di situ diantaranya. Yang terbesar loh, yang terbesar. Mbak, tapi kan sempat ada wacana untuk memberikan gaji ya bagi para petani milenial sebagai pancingan agar mereka mau ya untuk bekerja di sektor pertanian. Sampai sekarang seperti apa? Belum ya? Itu wacana. Belum, itu Padahal wacana. Itu penting ya untuk menarik minat masyarakat kalangan muda ini untuk mau terjun juga di
sektor pertanian, terlebih sekarang ini kan banyak ini kan PHK Iya. macam-macam. Cari TPT, pekerjaan itu sulit ya, lah. TPT, Kira-kira tingkat pengangguran tertinggi ya, terbuka Terbuka. tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur besar. Hmm. Ya karena memang industri besarnya banyak. Ya. Sehingga ketika terjadi COVID hingga saat ini ya belum pulih total lah, belum pulih total. Ini yang seharusnya, tetapi memang Jawa Timur ini penduduknya 40 juta Mas. Ya. APBD-nya ya sekitar 31 triliun, yang nyaris bisa dikelola oleh Jawa Timur itu hanya sekitar 11 Mas. 11 triliun? Iya, yang 20-an itu untuk belanja gaji, dan transfer ke kabupaten kota. Karenanya memang harus ada upaya maksimal bagaimana potensi PAD ini mendekati pada potensi real. Eksplorasi yang seharusnya bisa mendatangkan keuangan daerah ini masih belum maksimal. Saya melihatnya itu begitu. Masih banyak pundi-pundi lah istilahnya kayak itu yang masih stagnan, belum bisa dieksplorasi. Ini kan salah satu yang menjadikan produksi pertanian di Jawa Timur itu kan karena cukup luasnya lahan. Ya, kan kalau lahannya luas, masa panennya kan juga pasti akan meningkat. Cuma yang jadi salah satu isu saat ini itu adalah mulai berkurangnya lahan pertanian ya, atas kebutuhan permukiman atau perumahan. Nah ini gimana Mbak Ani menyikapi hal ini di Jawa Timur? Makanya tadi saya awal, apa yang bisa dilakukan untuk ketahanan pangan adalah ya ekstensifikasi, intensifikasi. Kalau ngomong lahan Mas, masih ada 22% yang stagnan, tidak terurus dari lahan pertanian. Ya, di Jawa Timur. Tanah idle. Idle pertanian itu 22%. Ya, bisa jadi karena waktu itu kelangkaan pupuk, irigasi yang ngadat. Kemudian penjualan yang nggak maksimal, bahasanya orang-orang males mangkrak akhirnya. Ada juga tanah-tanah yang sudah dibeli oleh pihak ketiga, kayak mau dibikin PT-PT lah ya, yang itu awalnya adalah tanah sawah. Itu menyebabkan 22%. Maka solusinya adalah ya karena Jawa Timur menjadi sandaran salah satu daerah untuk ketahanan pangan, ya memang harus ada intervensi mulai dari irigasi tadi itu. Kemudian alsintan, alat pertanian, alat pertanian yang modern tadi itu. Sehingga ada ketertarikan, barangkali mungkin pemuda yang akan mengeksplor itu. Itu diantaranya. Untuk intensifikasinya dengan pupuk yang organik. Agar ada unsur hara yang terurai, bakteri yang kemudian menjadi subur kembali. Jadi yang ekstensifikasi bentuknya ya diantaranya 22% ini harus ditanami. Maka kemudian untuk bisa dinami, yaitu tadi datangkan alat, airnya tersaluri dengan baik, kan begitu. Sehingga harus ada pendampingan kira-kira kayak gitu. Kemudian ekstensifikasi juga biasa dengan tumpang sari yang sudah beberapa tahun dilakukan di Jawa Timur. Semisal daerah-daerah yang di pegunungan atau mungkin unsur haranya sudah berkurang, itu bisa di sini padi, kedelai, jagung, padi lagi itu bisa begitu. Atau bisa jadi di bawahnya untuk pertanian, perikanan ya, di atasnya untuk peternakan. Nah kayak begitu itu kan juga produk-produk tumpang sari. Jadi satu lahan difungsikan banyak sektor, banyak produksi ya, banyak produksi kira-kira, banyak komoditas, betul, banyak komoditas. Itu kalau ngomong ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau soal ini kan pernah juga disuarakan oleh Komisi B ya, Mbak Ani, soal diversifikasi pangan. Artinya biar tidak tergantung terhadap atau kepada
beras yang karbohidrat kan ada itu Betul. usulan diversifikasi, memaksimalkan diversifikasi pangan untuk jagung, terus sagu, singkong sama sorghum itu Ya, termasuk seperti apa? orang. Termasuk orang ya, Mbak? Program itu digalakkan oleh Pak Jokowi periode yang terakhir. Artinya 5 tahun lalu itu namanya gerakan pangan lokal, diversifikasi. Jadi lu punya tanah nganggur di sekitar rumah, yang cocok nanamin apa? Jadi selain style life, merubah lifestyle-nya, merubah pola hidup dengan makan, di mana kita tahu bahwa karbo ini kan dengan kondisi kekimian yang semakin banyak, penyakit diabetes ini kan ranking kedua kematian kan begitu. Maka memang satu diantaranya mengurangi karbo dengan cara diversifikasi, tidak harus padi, bisa porang, bisa ubi-ubian, bisa itu. Tetapi semakin ke sini tidak begitu bersuara program itu. Sebenarnya program yang bagus. Bagus ya, Mbak. Sehingga perlu dirimen lagi nggak? Menurut hemat saya iya. Lagi nggak? Iya, menurut saya iya. Gerakan pangan lokal istilahnya namanya waktu itu. Bentuk dari upaya diversifikasi itu. Jadi terhadap orang yang nganggur, tidak mempunyai pekerjaan di luar rumah, saya pikir bisa melakukan itu. Dan itu kan juga akan mengurangi belanja-belanja rutin dan mengurangi terjadinya inflasi. Karena mereka bisa mencukupi kebutuhannya dari sekitarnya kira-kira kayak gitu. Saya setuju itu harus digalakkan kembali diversifikasi itu. Perlu kayak tadi harus misalkan inisiatif bikin semacam perda atau apa agar itu bisa dilakukan bersama-sama dan lebih masif lagi atau seperti apa? Ya memang kalau untuk lebih masif dan masyarakat lebih mau melaksanakan ya memang harus ada sanksi tadi kan. Sanksi itu ya dalam bentuk perda lah kira-kira. Masyarakat kita ini kan masih ada kecenderungan kewajiban itu kalau dipaksa. Nah, bentuk pemaksaan itu ya aturan kan begitu. Sehingga ya bisa itu dilakukan karena obsesi pemerintah 2-3 tahun ini kan nyetop impor. Nah kan begitu. Maka untuk mencukupi kebutuhan pangan Indonesia ya diversifikasi itu salah satu solusi yang bisa menjawab seseorang tidak akan kekurangan bahan makan, cukup dipenuhi oleh lokal wisdom masing-masing kan begitu. Artinya bisa jadi di Sidoarjo nanti yang pangan lokalnya itu kan berbeda dengan Pasuruan, dengan Lamongan, dengan sesuai keberadaan. Ya. Jenis tanaman apa yang sekiranya tumbuh subur, produktivitasnya bagus, maka menanami itu. Ya, dulu itu ada itu gerakan pangan lokal, bentuk diversifikasi. Mbak Ani, ini kan salah satu bidang utama ya yang menjadi sorotan, menjadi interest tidak hanya masyarakat Jawa Timur, pejabat-pejabat di Jawa Timur, baik legislatif, eksekutif, tapi juga oleh pemerintah pusat. Nah, kalau menurut hemat Mbak Ani ini, apa sih sebenarnya PR terbesar ya, untuk mewujudkan yang tadi yang di titik paling puncaknya itu kedaulatan pangan dan seperti itu. Apa Mbak PR terbesar dan kira-kira apa yang mesti dilakukan agar bisa menjawab PR ini, tentu sesuai dengan tahapan yang perlu dilakukan. PR besarnya kalau ngomong pertanian ya, karena topiknya pertanian itu ya NTP Mas. Nilai tukar. Iya, ketika nilai tukar petani ini layak, saya yakin tidak ada seorang petani yang nganggur. Tidak akan ada 22% tanah idle, tanah nganggur, karena menjanjikan. Nah itu yang paling utama. Oleh karenanya seiring dari itu tata niaga, yang paling utama itu tata niaga. Masyarakat ini
dipastikan hasil produktivitasnya laku, terbeli dengan harga yang cukup, harga yang layak, harga yang layak, maka itu selesai sebenarnya. Baru yang kedua, untuk mencapai itu produktivitas tinggi, ya masyarakat perlu intervensi drainase, irigasi, pupuk, cukup itu, irigasi pupuk. Alsintan iya sih, tetapi ini sekunder. Yang paling utama ini irigasi dan pupuk. Irigasi dan pupuk, itu primernya. Sekundernya alsintan, karena alsintan ini bisa menarik petani milenial tadi itu loh. Nah, kalau tidak bisa terpenuhi masih nggak masalah. Yang penting yang kedua ini. Nah, yang ketiga memang permodalan. Yang penting itu, makanya kemudian ada perbankan-perbankan yang visible dan bankable, yang itu harus ada subsidi atau intervensi dari pemerintah, ya agar sirkulasi pengelolaan garapannya ini tidak terjadi stagnasi dan seperti itu. Itu sih menurut tema saya yang paling utama untuk menciptakan ketahanan pangan benar-benar bisa tercipta. Biar petani ini kan tidak seperti saat ini ya Mbak ya, hidup segan mati tak mau ya, kan itu. Kan itu tadi. Terus jangan sampai lagi, apalagi yang paling ironis, jangan sampai petani itu mati di lumbung pangan sendiri. Betul. Ya. Itu kan luar biasa ya. Ya karena itu tadi kan poinnya. Produktivitasnya banyak, nggak ada yang beli. Ada yang beli, harga termainkan, fluktuatif. Akibatnya kan enggan, hanya sengsara saja. Sengsara tidak membawa nikmat, Mbak. Sengsara tidak membawa. Mestinya sengsara itu harus membawa nikmat. Mbak Ani, terakhir ini untuk closing statement-nya di podcast kita kali ini. Silahkan. Ya, berharap bahwa masyarakat untuk tetap semangat, terutama adalah petani-petani Jawa Timur, karena panjenengan menjadi pahlawan bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan, di mana Jawa Timur tidak hanya memenuhi untuk masyarakat Jawa Timur, tetapi mampu mensuplai kebutuhan-kebutuhan pangan di luar Jawa Timur. Besar harapan pemerintah lakukan intervensi yang cukup untuk mencapai visi misi ketahanan pangan, maka berikan kemudahan-kemudahan mulai dari kemudahan irigasi, kemudahan pupuk, kemudahan modal, dan kepastian yang terpenting. Kepastian terbeli dengan harga yang memadai sehingga masyarakat petani, para petani-petani ini akan tercipta kesejahteraan. Dikatakan kedaulatan pangan apabila para pahlawannya ini sejahtera, hasil produktivitasnya ini mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang lainnya, dan menjadikan bahagia semuanya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, Mbak Ani, terima kasih loh. Sama-sama. Sudah hadir dan memberikan pencerahan serta apa yang sudah dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur untuk menjadikan Jawa Timur itu berdaulat secara pangan, tapi apa yang diproduksi pertanian Jawa Timur itu juga bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas, untuk Indonesia. Baik, Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan gebrakan wakil rakyat. Tetaplah setia di channel kesayangan Anda, YouTube Harian Surya Tribun Network. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia.